Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Wasaya Al-Aba' lil Abda, ya, pesan orang tua kepada anak-anaknya. Sudah sampai di pelajaran yang ke-9. Sudah sampai pelajaran yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ad-darsu tasi'u fi adabil majalisi wa adabil muhadarati. Jumlah pelajaran yang ke-9 itu pada menjelaskan adab majelis dan adab muhadarah. Adab majelis ketika kita bertamu mungkin maksudnya, ya. Berada dalam satu majelis ada adabnya, ada etikanya. Ya bunayya, wahai anakku, idza mararta biqaumin faqrihumus salam. Ya bunayya, wahai anakku, idza mararta, bila engkau melewati dengan satu kaum, faqrihumus salam. Akri pelamar, maka bacakan olehmu kepada mereka akan salam. Nah, bila ketemu orang, berikan salam. Bagaimana bentuk salamnya? Bil lafdil ma'rufil ladzi waradat bi sunnatun nabawiyyah. Dengan lafaz yang maklum. Bil lafdil ma'rufi, dengan lafaz yang ma'ruf, dengan lafaz yang dikenal, yang waradat, yang datang dengannya lafaz oleh sunnah an-nabawiyah. Nah, jadi bila ketemu orang, baik orang kita kenal ataupun tidak, kita beri salam kepada dia dengan ketentuan dia muslim tentunya, kan. Kita tinggal di daerah kan kita bisa melihatlah mana muslim mana bukan. Berikan salam dengan lafaz yang sudah maklum dari Nabi. Wahwa dan dianya lafaz yang ma'ruf. Huwa kembali ke lafaz. Wahwa dan dianya lafaz yang ma'ruf itu qauluka. Itu ucapanmu assalamualaikum. Ya, berilah salam kepada siapapun yang kita temui. Assalamualaikum. Lebih lengkap juga, lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren lagi kan? Wala tatajawaz hadhihi tahiyyata ila ghairiha minal mustahdasati. Janganlah engkau melewati akan ini salam, akan ini penghormatan. Wala tatajawaz, janganlah engkau melewati akan ini penghormatan ila ghairiha, kepada lainnya tahiyat minal mustahdasati, dari yang baru-baru. Jangan gunakan salam selain assalamualaikum, semacam selamat pagi misalnya, atau selamat siang. Pakai aja assalamualaikum. Karena dalam assalamualaikum ini sudah mengandung doa. Telah keselamatan dari Allah untuk. Semoga Allah selalu menjagamu. Kan lebih indah. Sesudah kita membaca assalamualaikum, baru kita mau bilang selamat pagi, selamat sore, ya boleh aja kan. Tapi anjurannya di sini, wala tatajawas, janganlah engkau melewati akan ini penghormatan ila ghairiha, kepada lainnya tahiyah, kepada lainnya penghormatan, minal mustahdasati, dari yang baru-baru. Nah, jadi kasih salam yang sudah maklum, salam yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhul majlisa qaumin illa ba'dal isti'dzani. Dan janganlah engkau memasuki akan majelis satu kaum. Janganlah engkau memasuki akan majelis satu kaum illa ba'dal isti'dzani, kecuali sesudah minta izin. Ada majelis orang sedang rapat, sedang duduk ngumpul, atau sedang mengaji sekalipun. Kalau kita datang ke situ minta izin dulu baru masuk. Jangan langsung. Kadang orang ada sedang membahas satu rahasia atau tidak pengen omongannya didengarin oleh kita, nggak boleh. La tadkhul, janganlah engkau memasuki majelis kaumen, akan majelis satu kaum, illa ba'dal isti'dzani, kecuali sesudah minta izin.
Farubbama kanu yatafawaduna fi amrin la yuhibbuna ayyusharikuhum fihi ghairuhum. Farubbama kadang-kadang kanu adalah mereka itu yatafawadun. Itu yang berdiskusi mereka fi amrin pada satu perkara la yuhibbuna yang tidak menyukai oleh mereka ayyusharikahum oleh bahwa berkongsi akan mereka padanya perkara ghairuhum oleh selain mereka. Ghairu fa'il yusyariku. Parubama kadang-kadang adalah mereka manusia atau mereka majelis kaum itu ya tafawadun. Mereka sedang berdiskusi fi amrin pada satu perkara yang la yuhibbun yang mereka tidak menyukai ayyusyarikahu. Bahwa bersarikat, bahwa berkongsi akan mereka padanya perkara oleh selain mereka. Siapa tahu mereka sedang membahas sesuatu yang tidak ingin orang lain mendengarnya. Ya. Watajan nabi ini tajan nabi ini pelamar nih. Watajan nabi tatofula ala nas menghindari olehmu akan menjadi anak kecil kepada manusia. Jadi tataful ini bahasa kita anak kecil, tapi bahasa terjemahannya begini. Jangan sampai kita jadi tamu tak diundang. Ya anak kecil itu anak kecil kan. Kalau di mana ada keramaian dia datang, nggak butuh kepada undangan. Kita udah gede dilarang seperti itu. Nah, Watajanna bitatafula hindari olehmu akan tataful. Tataful kepada manusia. Mana tataful? Menjadi tamu tak diundang kepada manusia. Juhdaka akan semampumu. Usahakan kita jangan hadir pada majelis yang kita tidak undang, tidak diundang. Fa inna tufailiya saqilun 'alan nufusi. Karena bahwa sungguh tufaili ini tamu tak diundang, datang tak diundang namanya tufaili. Fa inna tufailiya karena apa sebut tufaili kekanak-kanakan ya. Saqilun ala nufus itu berat kepada jiwa orang nggak suka. Nggak suka kalau kita tiba-tiba udah nongol aja di situ. Wa in kana a'lama ahli asri. Sesungguhnya tufailiya kekanak-kanakan atau menjadi tamu tak diundang itu saqilun ala nufusi itu berat kepada jiwa-jiwa wa in kana sekalipun ada ianya tufailiya itu a'lama ahli asri itu yang paling alim dari orang di masanya. Sekalipun kita tokoh orang yang sangat alim, tapi kalau tiba-tiba kita datang ke majelis orang tanpa kasih tahu terlebih dahulu, orang nggak suka. Nah itu, intinya begitu. Ya bunayya, wahai anakku, undur ila nafsika, perhatikan olehmu kepada dirimu. Nah, undur, perhatikan olehmu ila nafsika kepada dirimu. Idza kunta fi baitika masalah. Bila adalah kamu itu di rumahmu sebagai contoh. Jadi beliau pengen menggambarkan bahwa menjadi tamu tak diundang itu nggak bagus. Bayangkan dirimu, undur ila nafsika. Perhatikan olehmu kepada dirimu, idza kunta fi baitika. Bila adalah kamu itu di rumahmu sebagai contoh, ta'malu amalan tuhibbu alla yattali'a alaihi ahadun ghairaka. Engkau mengerjakan akan satu pekerjaan tuhibbu yang engkau sukai alla yattali'a bahwa tidak melihat kepadanya pekerjaan ahadun oleh siapapun ghairaka selain engkau. Bayangkan engkau sedang di rumahmu, engkau sedang mengerjakan satu pekerjaan, engkau kepengen nggak ada orang yang melihat. Allah yattali'a bahwa tidak melihat kepadanya pekerjaan oleh seorang pun selain engkau. Fafaja'aka insanun biddukhuli alaika. Maka mengagetkan akan kamu oleh seseorang manusia dengan masuk kepadamu. Tiba-tiba ada orang nongol. Kan kita nggak suka. Alasta tahussu bisaklik. Alasta bukankah engkau itu tahussu. Engkau merasa bisaklihi atau bisikalihi dengan beratnya orang itu. Kita pasti nggak suka sama orang seperti itu. Watatamanna zihabahu dan engkau berharap akan perginya dia. Kita berharap dia pergi. Mengganggu. Fakadzalika haluka idza ghasyaita qauman bidun istidzanin. Fakadzalika maka demikian pula itu keadaan dirimu idza ghasyita apabila engkau bercampur, apabila engkau bergabung akan satu kaum bidun istidzanin dengan tanpa minta izin. Wala raghbatin minhum dan tidak ada kesukaan dari mereka fi wujudika ma'ahum pada keberadaanmu bersama mereka. Sama juga.
Demikian pula keadaan kamu bila engkau bergabung akan satu kaum dengan tanpa minta izin, tanpa keinginan dari mereka. Mereka tidak ingin kita ada di situ, kita tiba-tiba kita nongol di situ. Apalagi orang sedang makan, dikirain kita cari makan, kan? Cari makan gratis. Nah, makanya kalau pengen bergabung dengan satu majelis, minta izin dulu. Nah, itu dia. Ada yang pengen bergabung baca? Barangkali di TikTok. Nah, hmm. Lanjut. Ya bunayya, wahai anakku. Idza du'aita limujalasati qaumin. Apabila engkau diundang untuk mujalasah dengan satu kaum. Apabila engkau diundang untuk duduk-duduk bersama satu kaum. Engkau diundang dalam satu majelis. Wa kunta asgharahum sinnan. Dan adalah kamu itu yang paling kecilnya mereka nisbah umur. Engkau diundang ke satu majelis, ternyata engkau itu yang paling muda di sana. Ada sepuh-sepuh yang lain, tokoh-tokoh. Apa yang harus Anda lakukan? Fala tajlis hatta ya'zana lakal qaumu bil julusi. Maka janganlah engkau duduk hingga memberi izin bagimu oleh kaum dengan duduk. Jangan duduk dulu sebelum kita dipersilakan. Ya, ketika kita diberi tempat silakan duduk, baru kita duduk. Hmm. Luar biasa nih adab ya. Wa idza jalasta fala tuzahim ahadan min julasaika. Apabila engkau duduk, maka janganlah engkau desak akan seorang pun dari teman-teman dudukmu. Artinya kalau kita duduk ya cari tempat duduk yang kosong. Jangan ambil tempat orang lain. Apalagi majelis-majelis tertentu itu sudah ada di mejanya nama-nama tokoh. Nggak boleh kita mengambil posisi orang lain. Wa idza jalasta bila engkau duduk fala tuzahim ahadan. Janganlah engkau mendesak akan siapapun min julasaika dari teman-teman dudukmu. Wala tatarra jalisan ila ayatruka majlisahu li ajlika. Dan janganlah engkau memaksakan akan orang yang duduk kepada bahwa meninggalkan ia akan tempat duduknya li ajlika karena dirimu. Ini penting banget. Jangan sampai kita memaksa orang lain untuk pindah dari tempat duduknya, tempat duduk dia kita ambil untuk kita. Kita merasa lebih berhak misalkan ya. Katakanlah kita tokoh ya, ada lain. Kita datang nggak ada kursi lagi, udah penuh. Ada pion-pion di situ. Kita bilang udah pergi kamu. Ini udah kamu cari berdirilah atau kemana lah biar saya yang duduk. Itu kan nggak sopan banget. Siapapun kita nggak boleh begitu. Wala tatarra. Janganlah engkau memaksa akan orang yang duduk kepada bahwa meninggalkan ia akan tempat duduknya li ajlika karena dirimu. Nah. Wala tatakaddam ila mawdi'in rafi'in. Janganlah engkau mendahului kepada tempat yang tinggi. Makna tempat yang tinggi kepada posisi yang istimewa. Janganlah engkau mendahului kepada posisi yang istimewa yang tinggi. Misalkan ada tempat VIP di situ yang sudah ditentukan. Jangan tiba-tiba begitu kita datang langsung duduk di situ. Siapa tahu itu bukan jatah kita, ada jatah orang lain. Janganlah engkau mendahului kepada tempat yang tinggi. Ini bisa juga maknanya semacam panggung, kursi istimewa. Idza kana fil majlisi man huwa ahaqqu minka bil julusi fihi. Bila adalah dalam majelis tersebut itu orang-orang yang dianya orang itu lebih berhak dari dirimu dengan duduk di tempatnya yang tinggi. Ada tempat istimewa, kita datang ke situ, ternyata ada orang lain tokoh sepuh yang lebih layak untuk berada di situ, biar mereka yang di situ. Nah, wa idza jalasta fi mawdi'in, apabila engkau telah duduk pada suatu tempat, kita datang ke satu pesta, kita sudah mengambil satu posisi. Apabila engkau telah duduk di suatu tempat, summa ja'a man huwa aula minka bil julusi fihi. Kemudian datanglah orang-orang yang dianya orang itu lebih layak, lebih utama dari dirimu dengan duduk di tempat itu. Kita udah datang ngambil tempat, ada orang yang datang, nggak ada tempat atau tempat kita lebih layak untuk dia. Fatruk lahu zalikal maudi'a qabla an tu'mara bitanahi anhu. Maka tinggalkan olehmu untuk dia akan itu tempat. Fatruk lahu. Tinggalkan olehmu untuk dia akan demikian tempat qabla an tu'mara sebelum bahwa engkau diperintahkan bitanahi dengan menghindar darinya tempat. Sebelum kita diperintahkan untuk pindah, lebih baik kita berinisiatif sendiri langsung pindah. Langsung kita mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempat kita. Itu akan lebih terhormat. Ya kan?
Ya, bila engkau duduk pada suatu tempat, kemudian datang orang-orang yang dianya itu lebih layak darimu dengan duduk di tempat itu. Fatruk lahu zalikal maudhi'a. Maka tinggalkan olehmu untuk dia akan demikian tempat. Qabla an tu'mara. Sebelum bahwa engkau diperintahkan bitanahi dengan menghindar dari tempat tersebut. Yazid ihtiramuka fi a'yuni julasaika. Niscaya bertambahlah oleh terhormatmu. Niscaya bertambahlah terhormatmu dalam pandangan teman-teman dulu. Jadi Yazid ini majzum dengan jawab amar. Fatruk. Fatruk Yazid. Tinggalkan olehmu untuk dia akan tempat itu niscaya Yazid. Niscaya bertambahlah terhormatnya dirimu fi a'yuni julasaika dalam pandangan teman-teman duduk. Nah, ini keren ini adat nih kan. Belum tentu juga kita bisa mempraktekkannya. Nah, kemudian, ya bunayya wahai anakku, idza jalasta fi qaumin bila engkau duduk dalam satu kaum, dalam satu masyarakat, fala tadkhul ma'ahum fi hadisihim, maka janganlah engkau masuk bersama mereka dalam hadis mereka, dalam obrolan mereka, dalam pembicaraan mereka, hatta yudkhiluka hingga memasukkan oleh mereka akan engkau. Kita duduk dalam satu kelompok, kita jangan ikut ikut langsung berbicara, campur apa namanya, ikut saut menyaut dalam obrolan mereka, hingga mereka mengajak kita untuk ngobrol bareng kan. Kecuali cuma nanya keadaan aja bagaimana itu nggak apa-apa. Jangan sampai kita ikut nimbrung gitu, padahal kita nggak diajak. Wala tatakallam wa fil qaumi man huwa aula minka bil kalami dan janganlah engkau berbicara padahal di dalam kalangan kaum itu ada orang-orang yang dianya orang itu lebih layak darimu dengan berbicara. Ini semacam rapat, ada rapat-rapat, kita baru datang jangan langsung berbicara, apalagi ada orang yang lebih layak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kecuali kita sudah diminta pendapat itu. Wala tatakallam dan janganlah engkau berbicara wa fil qaumi padahal dalam kaum itu ada orang-orang yang dianya itu lebih layak daripadamu bil kalami dengan berbicara. Nah, wa idza takallamta fala taqul illa haqqan dan apabila engkau berbicara maka janganlah engkau mengatakan illa haqqan kecuali akan kebenaran. Wala tatawassa fil maqali illa biqadri iqamatil hujjati dan janganlah engkau panjang lebar, berluas-luas. Ya, wala tatawassa, janganlah engkau berluas-luas. Janganlah engkau berlebihan fil maqali dalam pembicaraan illa biqadri iqamatil hujjah kecuali dengan seukuran menegakkan hujjah. Artinya bicaralah yang penting-penting saja yang pokok. Jangan ke sana kemari enggak jelas. Ya. Wala tunaqis julasa'aka, janganlah engkau mengkritik. Tunaqis mengkritik atau mendebat atau protes. Janganlah engkau munakasyah. Munakasyah apa ya? Sidang munakasyah. Ya, mengkritik lah. Janganlah engkau mengkritik akan teman-temanmu kecuali dengan adab, wa tahafudi, kecuali dengan menjaga min asaratil lisan dari ketergelinciran lidah. Artinya pakai bahasa yang bagus, yang sopan. Walaupun apa ya namanya kritik, iya, kritik kan bisa juga dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan ya kan. Walaupun isinya keras, nggak apa-apa. Wa iyyaka wal qahqahata fil majalisi. Hindari olehmu akan terbahak-bahak. Qahqahah tertawa terbahak-bahak. Hindari olehmu wal qahqahata akan tertawa terbahak-bahak fil majalis dalam majelis-majelis. Fa innaha min akhlaqis safalati. Karena sesungguhnya qahqahah tertawa terbahak-bahak itu min akhlaqis safalah itu dari akhlak-akhlak orang yang rendah, dari akhlak orang-orang yang rendah, tak memiliki ilmu. Waro'a an waro'a ra'ai ini waro'a innasi. Karena sesungguhnya tertawa terbahak-bahak itu dari akhlak. Nah, ini bukan menyepilikan gembel. Ra'a artinya gembel. Gembel dalam arti nggak berpendidikan. Nah, bukan menghina gembel, bukan. Nah, maknanya di kamus memang ra'a itu gembel. Sesungguhnya tertawa terbahak-bahak itu dari akhlak orang yang rendah dan dari akhlak
para gembel manusia, gembel dari manusia. Ini orang yang tidak berpendidikan, sekolah kagak, ngaji juga kagak, sehingga nggak punya adab dan etika. Wa aqlil minal muzahi juhdaka. Kurangi olehmu. Wa aqlil, sedikitkan olehmu. Kurangi olehmu dari senda gurau. Muzah ini bercanda. Kurangi olehmu dari bercanda juhdaka akan semampumu. Agama Islam tidak melarang bercanda selama bercanda tidak berlebihan dan candaan itu tidak menyakiti orang lain. Candaan juga masih dalam kebenaran. Itu boleh-boleh aja. Kurangi. Nah itu. Fa inna kasratal muzahi tadhhabu bil ihtirami. Kenapa beliau melarang? Menyuruh kita mengurangi candaan. Karena bahwa sungguh banyaknya bercanda, bergurau itu menghilangkan ia akan penghormatan. Orang menyepelekan kita. Dianggap kita pelawak ya. Mending kalau pelawak yang profesional. Nah, ya. Ini apa-apa jadi lawakan. Jadi kita jadi disepelekan orang, tidak terhormat. Wa rubbama awgharat sudura ba'din nasi alaika. Wa rubbama dan kadang-kadang awgharat nah, membuat benci ianya candaan tadi. Nah, kadang-kadang membuat benci ianya candaan sudura atau membuat sempit ianya banyaknya bergurau. Awgharat failnya hia kembali ke kasrah. Kadang-kadang awgharat menyebabkan menyempitkan awgarat menyempitkan ianya banyak bercanda sudura akan dada-dada sebahagian manusia kepadamu. Jadi awgarat itu semacam menanamkan rasa kesal dalam hati orang lain terhadap kita kalau kita banyak bercanda, apalagi candaan kita menyakitkan. Nah, insyaallah. Ya Bunaya, ya, boleh mungkin kalau ada yang pengen bertanya ikhram segala macam silakan. Ya Bunaya, wahai anakku, la tujalis minan nasi illa ahlal muru'ati. Janganlah engkau duduk-duduk dari manusia kecuali akan orang-orang yang mempunyai marwah, muru'ah, yang bisa menjaga harga diri. Janganlah engkau duduk-duduk dari kalangan manusia illa ahlal muru'ah kecuali orang-orang yang mempunyai muru'ah harga diri, wa syarafi orang-orang mulia, wal ifati orang-orang yang bisa menjaga diri, wal kamali orang-orang yang sempurna. Jadi ifah ini orang yang bisa menjaga diri dari maksiat. Maksudnya jangan kita berkomunitas dalam komunitas jahat. Carilah komunitas yang baik. Orang-orang soleh yang selalu mengajak kepada kebaikan, kan? Memberi kita semangat untuk menjalani hidup. Ya, jangan majelis yang suka mengajak maksiat. Wa iyyaka wa mukhalatatas sufahai wa mujalasatahum. Hindari olehmu akan bergaul dengan orang-orang yang sufaha. Sufaha ini safih, orang-orang dungu, orang goblok. Nah, kalau kata MZ apa sih mana orang safih? Orang safih itu kalau es ditiup itu orang safih namanya. Ya, ya. Hindari olehmu akan bergaul dengan orang-orang yang dungu, wa mujalasatahum, hindari olehmu akan mujalasah mereka, akan bermajelis dengan mereka, berkomunitas dengan mereka. Wahzar majalisal ghibati, hindari olehmu akan majelis-majelis gosip. Ghibah ini majelis gosip, entertainment ya. Apa namanya itu? Yang gosip terus. Hindari olehmu majalisal ghibah akan majelis-majelis gosip, wan namimati dan majelis-majelis adu domba. Juhdaka akan semampu. Hindari tempat-tempat yang orang suka gosip atau suka ngadu domba orang. Carilah majelis yang baik. Wala tujalis ahadan minal fusaqi wal fujari. Janganlah engkau bermujalasah akan seorang pun dari orang-orang fasik. Fasik ini pelaku dosa besar. Ada teman-teman kecuali dia sudah bertobat ya. Atau kecuali kita berteman untuk mengajak taubat. Jangan sampai kita malah diseret untuk ikut maksiat. Itu maknanya. Janganlah engkau duduk akan seorang pun dari pelaku maksiat. Minal fusak. Nah, kecuali dia sudah bertobat. Minal fujari dari para penjahat. Fujar juga fusak ini. Pelaku-pelaku dosa besar. Innal fujjar lafi sijjin ya. Sesungguhnya para fujar, pelaku dosa itu dalam neraka sijjin. Wa iyyaka ini udah susah maknanya.
Wa iyyaka wa mu'asyarata ahlil khubsi wad dasaisi wan nifaq. Hindari olehmu akan bergaul dengan orang-orang yang jahat, khubsi, kotor, jahat. Hindari olehmu akan bergaul dengan orang-orang yang khubus, orang-orang yang jahat, wad dasais. Dasais ini kayak mata-mata. Apa arti dasais? Ya, dasais ada nggak di kamu? Coba saya lihat ya. Dasus, dasa, is. Maju, maju mau mana? Tapi supaya dulu, bedanya, yang warna merah yang mana? Nggak ada di kamus. Kamus saja lelah dia. Dasa, dasa, menyelinap ya. Kayak intelijen gitu ya. Nah, dasais itu orang yang suka bersekongkol, persekongkolan jahat. Gimana cara memaknainya? Wa iyyaka wa mu'asyarata ahlil khubusi. Hindari olehmu akan bergaul dengan orang-orang jahat, wa dasaisi dan orang-orang yang suka memata-matai, wan nifaki dan dengan orang-orang yang munafik. Nifak ataf kepada khubusi. Wa mu'asyarata ahlil khubusi, ahlid dasaisi, wa ahlin nifaki. Hindari. Fa innal akhlaqa sayyata tasri fil dulasai. Kenapa beliau menganjurkan kita jangan berteman dengan orang-orang jahat? Fa innal akhlaqa sayyata, karena sungguhnya akhlak-akhlak yang buruk itu tasri, mengalir ia fil julasa pada teman-teman duduk. Artinya terpengaruh. Kalau teman kita jahat ya kita akan dicari jadi jahat. Minimal kalaupun kita nggak bisa jadi orang baik ya jangan jadi penjahat kan. Nah, pertengahan. Fa innal akhlaqa sayyata, karena akhlak-akhlak yang jelek itu tasri mengalir ia fil julasa dalam teman-teman duduk. Kama tasrin naru fil hatabi. Sebagaimana berjalanlah oleh api dalam kayu bakar. Jadi kayu bakar kan kita bakar di ujung ini dia merambat, merambat membakar semuanya. Akhlak juga begitu. Ya. Kalau kita berada dalam komunitas jahat, kita ikut jadi jahat. Nah, selesai ini pelajaran yang ke-9. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Masya Allah. Inilah dia kajian menjelang maghrib.